Pancasila adalah ideologi negara Indonesia, satu-satunya ideologi yang berbeda dari negara lain, satu-satunya ideologi yang hanya dianut oleh Indonesia. Di dalam sila ketiga disebutkan Persatuan Indonesia, mengandung makna kita harus membela dan menjunjung tinggi persatuan. Jangan sampai terjadi perpecahan yang akan merusak rasa cinta kita terhadap Nusantara ini. Seperti yang terjadi pada tanggal 30 September 1965. Ini menjadi hari yang mengerikan. Sekelompok orang yang mengatasnamakan dirinya sebagai Partai Komunis Indonesia mengacau, membantai, membuat orang-orang meringkuk ketakutan. 7 jenderal mereka bunuh dengan sadis, membuangnya ke sumur di lubang buaya. Kekacauan terjadi di mana-mana. Orang-orang ketakutan dibuatnya. Bengis, kejam, menakutkan, tanpa ampun. Apa tujuan mereka melakukan semua ini? Tentunya hal ini bukan tanpa sebab. Menghasut dan dihasut, memanfaatkan momen-momen tertentu, membuat kekuatan hingga tak bisa terkalahkan. Yang mereka inginkan adalah menggantikan ideologi Pancasila menjadi ideologi komunis. Kacau, rusuh, menakutkan, tanpa ampun. Negeri ini dikacaukan oleh ego. Mereka menjadi musuh terbesar negeri ini. Orang-orang dibungkam, orang-orang ketakutan, orang-orang hanya bisa meringkuk ngeri melihat keadaan di luar sana. Mereka dibutakan oleh ego. Mereka dibutakan oleh ideologi yang mereka gembor-gemborkan. Mereka tanpa ampun membunuh pihak-pihak yang dirasa menjadi penghambat. Lalu, apa yang dilakukan pemerintah waktu itu? Apa mereka diam saja dibungkam kenyataan? Apakah mereka sama saja seperti rakyatnya yang ketakutan? Tentu tidak. Seorang jenderal yang gagah berani dapat menaklukkan pemberontakan ini dengan strategi yang disusun sedemikian rupa, dengan kecepatan berpikir, dengan keoptimisan yang dia punya. Akhirnya, pemberontakan ini berakhir. Dari kejadian ini, kita harus bisa mempertahankan ideologi kita, Pancasila. Kita harus menerapkan Pancasila dalam kehidupan sehari-hari, menerapkan cinta pada tanah air dan bangsa, menjaga nama baik bangsa dan negara, tidak membangga-banggakan bangsa lain dan merendahkan bangsa sendiri. Kita harus bisa ikut serta dalam ketertiban dunia dan juga menjunjung tinggi persatuan bangsa, mengutamakan kepentingan bangsa dan negara di atas kepentingan pribadi dan golongan. Dalam sila ketiga tercermin sebuah nilai kesatuan bangsa Indonesia yang utuh dan satu. Misalnya dalam gotong royong, dalam kegiatan di sekitar lingkungan. Ketika masyarakat bersatu tanpa melihat latar belakang suku, agama, maupun aliran tertentu, maka merupakan suatu cara mencegah radikalisme dan terorisme yang mengintai saat ini. Tanamkan dalam hatimu rasa cinta terhadap tanah air, rasa bangga terhadap tanah air, rasa nasionalisme yang harus tetap dijaga hingga akhir hayat. Karena jika bukan kita, tentunya siapa lagi yang akan meneruskan perjuangan para pahlawan? Kita harus bisa melawan komunis, radikalisme, terorisme. Karena kita pasti bisa. Kita satu. Kita Indonesia. Indah Tuhan Maha Kuasa bagi bangsa yang memujanya. Saya
Syamsiatul Fajriyah, mahasiswa Prodi Pendidikan Sosiologi 2019, Universitas Pendidikan Indonesia.